Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sandra Aditya, MPC Psikolog sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan, saya Arindana Syafadila dengan NPM 2022-105-15039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai hubungan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prokrastinasi akademik pada siswa SMAX. Nah, selanjutnya ini ada prokrastinasi akademik. Menurut Solomon dan Rothblum tahun 1984, prokrastinasi akademik adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menunda pelaksanaan atau penyelesaian tugas-tugas akademik. Meskipun individu itu menyadari bahwa penundaan tersebut itu dapat menimbulkan dampak yang negatif. Nah, mereka juga mengembangkan alat ukur yang disebut dengan Procrastination Assessment Scale for Student. Ini itu untuk mengukur kecenderungan yang terdiri dari 6 aspek utama. Yang pertama itu menulis. Penundaan dalam menyelesaikan tugas kuliah seperti makalah, esai, atau PR. Biasanya baru mulai menulis semalam sebelum deadline. Lalu yang kedua itu belajar untuk ujian. Seperti menunda belajar untuk ujian yang sebenarnya sudah dijadwalkan. Kayak kita tuh baru buka materi H-1 atau bahkan H-jam sebelum ujian. Lalu yang ketiga itu ada tugas membaca. Seperti menunda membaca buku atau artikel penting untuk tugas sekolah. Kayak kita tuh udah dibagikan bahan seminggu yang lalu, tapi baru dibaca pagi hari sebelum pelajaran itu dimulai. Lalu yang keempat itu udah melakukan tugas administrasi, yaitu seperti menunda tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan akademik, seperti lupa mengisi Google Form tugas. Lalu yang kelima itu ada menghadiri pertemuan. Sering menunda atau enggan hadir dalam kegiatan akademik yang bersifat tatap muka. Contohnya itu kayak sering telat datang kerja kelompok atau menghindari diskusi bimbingan. Lalu yang terakhir itu ada tugas akademik umum, seperti penundaan dalam berbagai bentuk tugas lain yang bersifat kolektif atau project. Contohnya itu kayak di diskusi kelompok. Selanjutnya ada gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan adalah teknik atau model yang digunakan orang tua untuk melindungi, mendisiplinkan, membimbing, dan merawat anak-anak mereka agar dapat tumbuh dewasa dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Alat ukur yang misalnya digunakan itu adalah Alabama Parenting Questionnaire. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa pola asuh orang tua itu dapat diamati dari 5 aspek utama, yaitu influence. Ini tuh menggambarkan sejauh mana sih orang tua itu terlibat dalam kehidupan anak, seperti mendampingi belajar, berbicara, atau ikut serta dalam aktivitas anak. Lalu yang kedua ada positive parenting. Ini tuh merujuk pada sikap orang tua yang memberikan pujian, dukungan, dan kasih sayang saat anak menunjukkan perilaku yang baik. Lalu ada corporal punishment. Ini tuh menggambarkan penggunaan hukuman fisik seperti mencubit atau memukul yang dilakukan oleh orang tua untuk mendisiplinkan anak saat melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga ini ada monitoring, yaitu menunjukkan seberapa aktif orang tua memantau aktivitas anak, seperti mengetahui dengan siapa anak bergaul, kemana mereka pergi, dan apa yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir itu ada konsistensi in disiplin. Ini tuh menjelaskan sejauh mana sih orang tua itu menerapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten, tidak berubah-ubah tergantung suasana hati atau situasi tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menguji validitas dan reliabilitas berdasarkan data-data yang sudah saya peroleh yang sesuai dengan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah sampel. Sampel yang digunakan adalah sebagian dari populasi dari mahasiswa aktif Universitas Bhayangkara. Dengan metode sampling yang kita gunakan adalah non-probability sampling. Dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Oke, sekarang kita bakal uji validitas. Pertama-tama kita buka dulu data kuesioner dari prokrastinasi kemarin. Terus kita copy dari atas sampai bawah, copy keseluruhannya. Terus sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya buat nge-input semua datanya. Nah, sekarang tinggal di paste aja di sini. Terus kita sekarang ke variable view. Nah, nanti ada kolom name di sini, kita ubah
menjadi P1 hingga P29. Lalu yang paling bawah itu kita ganti total. Selanjutnya kita ke data view, kita pilih analisis, pilih correlate, terus pilih yang bivariate, terus masukin variabelnya, terus masukin ke variabel, terus lalu kita pencet OK. Nah, berdasarkan hasil uji validitas variabel X ini, diketahui bahwa nilai percent correlation-nya itu pada bagian P01 sampai total kurang dari R tabel, yaitu 320. Maka data kami dinyatakan valid. Nih ada R tabelnya, bisa dilihat. Karena soal kita itu cuma ada 38 Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu kita dapat melihat dari nilai signifikasinya. Nilai signifikasinya itu dari bagian P01 sampai total kurang dari 0,05. Maka data kami juga dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita bakal uji validitas di gaya pengasuhan. Kita copy dulu data dari gaya pengasuhan yang kita dapat dari kuesioner kemarin. Kita salin semuanya, buka aplikasi SPSS-nya, terus kita input datanya di sini. Kita ke variable view, terus di kolom namanya kita ganti jadi X. Terus kita replace, terus kita fontnya kita ganti terus kita ke data view lagi, terus pilih analisis, terus pilih correlate, terus pilih bivariate, terus kita copy semua masukin ke variabel. Kita pencet OK. Nah, ini tuh berdasarkan hasil uji validitas variabel X dengan rumus DFN dikurang 2, yaitu 40 dikurang 2 sama dengan 38 dikat. Nilai percent correlation pada bagian total P01 sampai total ini kurang dari R tabel, yaitu 0,320. Maka kami dinyatakan valid. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu kita dapat melihat dari nilai signifikasinya. Nilai signifikasinya ini dari bagian P01 sampai total itu kurang dari 0,05. Maka data kami dapat dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita bakal mengukur reliabilitas dari prokrastinasi akademik. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Terus kita salin total hasil sebar item dari prokrastinasi akademik. Terus kita input lagi di SPSS-nya. Terus itu kita ke variable view. Di sini kita ubah dulu namanya. Kita replace all. Kita ke data view dulu. Kita pencet analisis, terus pilih scale, terus kita pilih reliability analysis. Terus itu kita pindahin semua, masukin ke kolom items. Oke, sebentar ya guys. Kita ubah dulu di variable view tadi yang paling bawah. Kita ganti total.
data view lagi, pilih analisis, pilih scale, reliability analysis. Terus kita masukin dari P01 sampai P29. Terus masukin ke items. Masukin ke items, terus kita pencet status, terus kita checklist bagian scale item, terus kita pencet. Kita telah mendapatkan hasil uji reliabilitas variabel prokrastinasi. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel ini, diketahui pada bagian reliability statistiknya ini, pada kolom range alpha mendapatkan hasil 0,872, yang dimana hasil tersebut itu kurang dari 0,70, maka data kami dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliable dan dapat digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke uji normalitas. Di sini udah ada hasil total hasil dari questionnaire kemarin. Kita copy. Habis kita copy, kita input datanya itu ke aplikasi SPSS-nya. Jadi kita input, terus kita ke variable view, terus pada kolom name-nya itu yang paling atas kita ganti jadi Y. Bawah ini kita ganti jadi X. Terus di kolom desimal kita ganti jadi angka 0, bawahnya juga. Terus di labelnya ini kita ganti jadi prokrastinasi akademik sama bawahnya gaya pengasuhan orang tua. Kita ke data view lagi, terus kita pilih ke bagian analis, terus kita pilih regression, terus kita pilih linear. Lalu yang prokrastinasi kita pilih ke dependen, terus yang gaya pengasuhan kita pilih ke independen. Lalu kita pencet save, terus kita ke checklist yang unstated ya, paling atas. Terus habis itu kita continue, lalu oke. Selanjutnya kita pilih analis lagi, terus kita pilih non parametric,
terus habis itu kita pilih legasi dialog, terus pilih satu min sampel. Sini masukkan understanding itu tadi ke tes variabel yes, terus kita pencet OK. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil uji normalitas. Diketahui nilainya itu signifikasi pada bagian asim sig 2 min failed 0,200 kurang dari 0,05. Ketika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data distribusi tidak normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita bakal menguji homogenitas. Di sini kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, terus kita masuk ke data yang dapat dari hasil sebar itu. Ini perbedaan perempuan sama laki-lakinya. Yang pertama kita copy dulu yang data perempuannya. Kita copy semua ke bawah. Kita ke aplikasi SPSS-nya, kita input di sini. Terus kita tarik kolom sebelahnya, kita tarik. Balik lagi ke data yang tadi. Nah, sekarang kita copy yang bagian laki-lakinya, kita copy semua. Balik lagi ke SPSS-nya. Copy di bawahnya data perempuan tadi, kita tarik lagi sampai bawah, kita tarik. Oke. Oke, selanjutnya kita ke variable view, terus pada kolom name ini kita ubah jadi X. Nilai sama jadi kode. Terus di kolom desimal ini kita ubah jadi angka 0. Kolom label ini kita ubah menjadi kayak pengasuhan orang tua dan jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang atas kayak pengasuhan, yang jenis kelamin. Terus habis itu kita ke data view lagi,
Terus kita pilih menu analis, pilih compare mean, terus kita pilih bagian one way modified. Terus masukkan jenis kelamin pada kolom faktor, pengasuhannya di dependent. Habis itu kita pilih option, kita checklist di homogeneity, kita selalu continue. Oke. Nah, kita telah mendapatkan hasil uji homogenitas. Berdasarkan hasil analisa data uji homogenitas ini diketahui bahwa data gaya pengasuhan orang tua itu bersifat homogen karena hasil level statistiknya 0,103 dengan 0,05. Oke, selanjutnya kita bakal menguji linearitas. Kita pakai data yang ada Y sama X nya tadi. Kita copy semuanya. Terus kita masukin ke aplikasi SPSS nya tadi. Kita input data yang telah kita kumpulin tadi ke aplikasi SPSS nya. Terus kita ke variable view. Terus pada kolom name itu kita ganti jadi Y sama X. Pada desimalnya kita ganti 0. Nah, di kolom labelnya itu kita ganti jadi prokrastinasi akademik. Dan di bawahnya kita ganti jadi biaya pengasuhan orang tua. Kita ke data view lagi. Lalu pada pilihan di atas kita pilih menu analisis, compare. Habis itu analisis, compare, biaya pengasuhannya kita pindahin ke dependent. Terus ke dependent. Nah, habis itu percent option, checklist di test of linear. Terus kita pencet continue. Oke. Nah, berdasarkan hasil uji linearity ini diketahui nilai signifikasi pada bagian deviation from linearity ini. Dari hasil data ini diketahui bahwa nilai signifikasi itu 0,927 kurang dari 0,05. Nah, ketika signifikasi kurang dari 0,05, maka hubungan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prokrastinasi akademik itu merupakan hubungan yang linear. Dan apabila signifikasinya kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak linear. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prokrastinasi akademik adalah linear. Oke, selanjutnya kita bakal uji korelasi. Kita pertama kita salin dulu hasil sebar itemnya. Terus kita buka aplikasi SPSS nya, kita input lagi. Lalu kita ke variable view. Terus pada kolom name nya kita ubah jadi Y sama X lagi. Dan di kolom desimalnya kita ganti jadi angka 0. Terus labelnya kita ubah jadi prokrastinasi akademik. Sama yang bawahnya gaya pengasuhan orang tua. Terus kita ke data view lagi, pilih analis, terus pilih covariate, terus pilih bivariate. Situ prokrastinasinya ke kolom variabel sama gaya pengasuhannya juga.
terus pencet confidence checklist personnya, pencet oke. Nah, kita telah mendapatkan hasil uji korelasi berdasarkan analisis. Diperoleh nilai koefisien korelasi itu sebesar min 0,080 dengan nilai signifikasi 0,427. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara gaya pengasuhan orang tua dengan prokrastinasi akademik siswa. Hubungan yang muncul pun sangat lemah dan tidak bermakna secara statistik. Nah, selanjutnya kita akan uji regresi. Pertama, kita salin total hasil sebar itemnya. Terus kita buka aplikasi SPSS. Kita copy. Terus kita input ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita input. Kita ubah ke variabel view lagi. Nah, pada kolom ini kita ubah lagi jadi Y sama X. Terus desimalnya kita ganti 0 lagi. Pada kolom label ini kita ganti prokrastinasi akademik, sama yang bawahnya itu gaya pengasuhan orang tua. Selanjutnya kita ke data view lagi, terus kita pilih analis, terus regression, terus pilih linear. Nah, ini kayak pengasuhannya kita taruh di dependent, terus prokrastinasinya kita taruh di block. Nah, habis itu kita pencet OK. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel prokrastinasi akademik itu akan meningkatkan skor gaya pengasuhan orang tua sebesar 0,731 poin. Karena nilai signifikasi sebesar kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Selain itu, nilai koefisien beta sebesar 0,814 menandakan bahwa prokrastinasi akademik memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap gaya pengasuhan orang tua. Habis itu terdapat juga pengaruh yang signifikan dan positif antara prokrastinasi akademik terhadap gaya pengasuhan orang tua. Artinya, semakin tinggi tingkat prokrastinasi akademik yang dimiliki individu, maka semakin tinggi pula persepsi terhadap gaya pengasuhan orang tua. Oke, yang terakhir kita bakal melakukan uji beda. Pertama, kita salin dulu total hasil sebar item. Kita salin dulu yang perempuannya. Kita salin sampai bawah. Kita copy. Terus kita input di SPSS. Terus di sini, di sini kita tulis angka 1, kita tarik sampai bawah.
kita balik lagi ke datanya. Kita copy yang bagian di laki-lakinya. Kita pindah lagi ke SPSS, di bawahnya data perempuan yang tadi. Nah, terus di sini kita tulis angka 2, kita tab, terus kita tarik lagi ke bawah. Kita ke variable view, terus namanya ini kita ganti jadi X, yang bawah jadi kode. Nah, disitu desimalnya itu jadi angka 2, terus di labelnya kita ganti jadi gaya. Terus yang bawahnya kita ganti jadi jenis kelamin. Kita ke data view lagi, terus di variable view-nya yang measure-nya itu kita pilih nominal. Terus yang bawahnya kita pilih scale. Baru kita ke data view, terus kemudian kita pilih analisis, terus comparement, terus independent sample t-test, masukin masing-masingnya itu, terus kita continue. Lalu berdasarkan hasil uji independent sample t-test diketahui nilai signifikasi sebesar 0,769, itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam gaya pengasuhan antara siswa laki-laki dan perempuan.